Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita rahmat dan hidayahnya serta kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita semua masih bisa mengikuti mata kuliah pada hari ini, yakni mata kuliah mengenai manajemen investasi Islam yang memang dipertemukan dalam keadaan daring atau online seperti sekarang ini. Nah, tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang membawa kita dari tempat kegelapan menuju ke tempat yang terang benderang sampai sekarang ini. Nah, terlebih dahulu, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya sendiri atas nama Fadia dan rekan saya atas nama Andi Ismira Oktaviani Baktiar, di mana kelompok kami akan membawakan materi mengenai manajemen investasi syariah secara umum. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama yakni Andi Ismira untuk membacakan materinya. Nama saya Andi Ismira Oktaviani akan membawakan materi yang pertama, yaitu tentang konsep manajemen dan manajemen investasi. Nah, kata manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang artinya manajemen, yang diambil dari kata to manage yang berarti mengurus, mengelola, mengendalikan, mengusahakan, dan memimpin. Manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika menilik beberapa literatur manajemen yang ada, istilah manajemen mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama, manajemen sebagai suatu proses di mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi. Yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, merupakan kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dalam menyelesaikan sesuatu, melihat bagaimana aktivitas manajemen dihubungkan dengan prinsip-prinsip dari manajemen. Nah, manajemen investasi yaitu proses pengelolaan uang atau aktiva dalam rangka memperoleh keuntungan. Struktur bisnis atau pengelolaan dana atau uang biasanya menggunakan manajer investasi. Manajer investasi yaitu individu yang melakukan pengelolaan portofolio. Manajer investasi dapat diartikan juga berfungsi guna mengelola uang untuk kepentingan perusahaan atau klien perusahaan. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi dan tujuan manajemen. Nah, fungsi manajemen diantaranya ada 10 sebagai berikut. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga leading, yang keempat directing atau commanding, yang kelima motivating, yang keenam coordinating, yang ketujuh controlling, yang kedelapan reporting, yang 9 staffing, dan 10 forecasting. Nah, selanjutnya itu tujuan investasi. Adapun tujuan investasi secara umum antara lain yang pertama terciptanya keberlanjutan atau continuity dalam investasi. Yang kedua, terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga, terciptanya kemakmuran pemegang bagi saham. Yang keempat, turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. Nah, adapun tujuan investasi dalam konteks syariah tidaklah lepas dari adanya niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan keuntungan, sehingga melakukan investasi harus dibutuhkan niat yang lurus, menghindari diri dari penggunaan cara-cara investasi yang mengandung unsur maisir, gharar, riba, solim. Selain yang terpenting, juga tetap meniatkan diri dari sebagian keuntungan akan dikeluarkan zakat dan infaknya sebagai bagian dari investasi di akhirat. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai hubungan manajemen dengan investasi syariah. Investasi syariah tidak bisa dilepaskan dengan bagaimana prinsip Islam dalam mengelola, merencanakan, mengendalikan, dan mengorganisasikan suatu usaha yang membutuhkan kesungguhan dan diniatkan sebagai bagian dari bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, hubungan antara manajemen dengan investasi syariah merupakan satu kesatuan bentuk ibadah muamalah, atau dengan kata lain, berinvestasi sama dengan berusaha mencari penghidupan atau maisyah, dan dalam melakukan kegiatan investasi itu sendiri, pelaksanaan kegiatan investasi harus dilakukan secara islami, sehingga keberhasilan melakukan investasi dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip syariah akan tergantung pada pelaku investor maupun perilaku manajerialnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai konsep investasi
materi mengenai konsep investasi. Investasi bisa didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh manfaat di kemudian hari. Dalam tataran praktik, investasi biasanya dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset, baik yang tergolong sebagai aset real seperti tanah, emas, properti, ataupun yang berbentuk aset finansial, misalnya berbagai bentuk surat berharga seperti saham, obligasi, ataupun reksadana. Bagi investor yang lebih pintar dan berani menanggung risiko, aktivitas investasi mereka dilakukan juga bisa mencakup investasi pada aset-aset finansial yang lebih berisiko lainnya, yang lebih kompleks seperti warrants, option, dan futures maupun ekuitas internasional. Nah, faktor-faktor dominan sebagai pendorong seseorang melakukan aktivitas investasi adalah yang pertama, adanya implementasi mekanisme zakat terhadap jumlah dan nilai aset yang akan selalu dikenakan zakat. Faktor ini akan mendorong pemilik atau investor untuk mengelolanya melalui investasi, dan faktor ini lebih dekat kepada perilaku individu. Yang kedua, adanya motif sosial, yaitu dengan membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal. Faktor ini dijalankan dengan pola berserikat atau musyarakah maupun dengan berbagai hasil atau mudharabah. Materi selanjutnya mengenai prinsip syariah dalam investasi. Nah, di dalam konsep Islam, menurut Ahmad Ghazali, terdapat prinsip-prinsip utama investasi syariah yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada yang dikatakan prinsip halal, ada yang dikatakan prinsip berkah, ada juga yang dikatakan prinsip pertambahan nilai, dan yang terakhir, prinsip realistis. Nah, yang pertama adalah prinsip halal. Prinsip halal sebagai prinsip kehalalan suatu investasi dapat dilihat dari tempat dan proses investasinya, yaitu yang pertama, tempat yang halal, yaitu usaha yang didirikan secara halal dan tidak ada unsur penipuan, produknya halal serta tidak mengandung unsur mesir, garar, dan juga riba. Yang kedua, prosesnya halal, yaitu kesepakatan yang dilakukan dengan terbuka dan jelas adanya oleh para pihak, baik dari sisi konten, operasional, maupun teknis pembagian keuntungan dan sebagainya. Yang kedua, ada yang dikatakan prinsip berkah. Nah, di dalam prinsip ini akan terlihat bukan saja pada sisi fisiknya saja atau dari segi ekonomi, akan tetapi dari sisi rohaninya juga akan mendapatkan atau akan terlihat jelas kepuasan batin dalam memanfaatkan kekayaan secara produktif dan juga dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, yang ketiga yakni prinsip pertambahan nilai atau profit margin. Nah, prinsip ini akan terlihat adanya apabila peningkatan tambahan aset dengan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi tetap tidak melupakan prinsip kehalalan dan juga keberkahan. Yang keempat adalah prinsip realistis. Prinsip ini akan tampak pada gambaran proyeksi hasil investasi, bukan hanya sekedar dihitung di atas kertas yang tidak mungkin direalisasikan, akan tetapi tetap berdasarkan nilai kenyataan atau real. Namun, prinsip-prinsip yang telah saya jelaskan tadi bahwa pada dasarnya harus tetap mengacu pada konsep-konsep dasar yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Adapun konsep-konsepnya diantara lain, yang pertama konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan atau tauhid, yaitu konsep yang menekankan pada prinsip bahwa segala sesuatu adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala dan manusia hanya sebagai bagian pemegang amanah untuk mengembangkannya sesuai dengan syariah. Yang kedua, ada yang dikatakan konsep keseimbangan atau al-adal wal ihsan, yaitu konsep yang menekankan pada prinsip bahwa kegiatan investasi itu harus dilakukan dengan adil dan tidak boleh melakukan kezaliman. Yang ketiga, ada yang dikatakan konsep kebebasan atau al-ikhtiyar, yaitu konsep yang menekankan pada prinsip bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan bebas untuk menentukan sikap dan juga memiliki kemampuan untuk memilih berbagai pertimbangan sesuai dengan kondisi yang akan dihadapi. Dan yang terakhir adalah konsep kewajiban dan tanggung jawab atau al-wajiban al-mu'aliyah, yaitu
Konsep yang menekankan pada prinsip bahwa manusia dalam melakukan suatu tindakan investasi berkewajiban dan bertanggung jawab pada agamanya dalam perannya sebagai manusia dan kewajiban untuk memakmurkan bumi. Materi selanjutnya mengenai manajemen investasi syariah. Nah, pengertian manajemen maupun investasi baik secara etimologis maupun terminologis itu masing-masing telah dijelaskan oleh rekan saya Ismi, dan juga kini penjelasan langsung yang mengarah kepada pengertian secara utuh yaitu manajemen investasi syariah. Nah, di sini manajemen investasi syariah adalah manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat seperti saham, obligasi, dan aset-aset lainnya. Nah, properti dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor. Dan investor di sini dapat berupa institusi, baik itu perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan dan lain-lain sebagainya. Ataupun dapat juga merupakan investor yang bersifat perorangan, di mana sarana yang digunakan biasanya berupa kontrak investasi atau yang umumnya digunakan adalah berupa kontrak investasi kolektif atau KIK seperti reksadana. Nah, ada yang mengartikan secara praktis tentang manajemen investasi syariah ini sebagai suatu industri global yang sangat besar serta memegang peran penting dalam pengelolaan triliunan dolar, euro, pound, dan yen. Sedangkan manajemen syariah sendiri adalah seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber daya dan metode syariah yang telah tercantum dalam kitab suci atau yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, secara utuh pemahaman mengenai manajemen investasi syariah di sini dapat dirangkum pengertiannya menjadi suatu kegiatan atau seni mengelola modal atau sumber-sumber kehidupan ekonomi maupun sumber daya secara profesional untuk masa depan, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti, yang sesuai dengan syariat dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang dimaksud merupakan asas yang mendasari manajemen investasi syariah seperti perencanaan yang matang dalam mengurangi kehidupan dunia adalah bekal atau investasi pada kehidupan yang abadi di akhirat kelak nanti. Hal ini tersirat dan juga tersurat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan materi terakhir mengenai proses manajemen investasi dalam Islam. Untuk mencapai tujuan investasi, tentunya investasi itu membutuhkan suatu proses untuk pengambilan keputusan sehingga keputusan tersebut sudah mempertimbangkan ekspektasi return yang didapatkan dan juga resiko-resiko yang akan dihadapi ke depannya. Nah, pada dasarnya ada beberapa tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan investasi syariah. Nah, yang pertama yakni melakukan screening objek investasi atau portofolio investasi. Nah, pada investasi syariah di sini terdapat resiko bahwa instrumen investasi yang dipilih tidak sesuai dengan syariah, yaitu transaksi masih pada derajat tertentu yang masih mengandung unsur seperti transaksi gharar, maisir, dan juga riba. Nah, instrumen investasi syariah di sini memiliki instrumen yang terbatas dalam melakukan teknik hedging atau lindung nilai tukar. Instrumen terbatas di sini dapat membuat pemilik dana terpapar risiko yang lebih besar dibandingkan dengan transaksi hedging yang menggunakan instrumen investasi non-syariah.
Namun di sisi lain, resiko-resiko dari investasi syariah di sini yang selalu mensyaratkan adanya underlying aset atau aset turunan yang menyebabkan instrumen investasi syariah lebih kecil resikonya dibandingkan dengan investasi non syariah. Nah, yang kedua yakni menentukan tujuan investasi. Dalam tahapan ini, investor menentukan tujuan investasi atau kemampuan serta kekayaannya yang dapat diinvestasikannya. Dikarenakan ada hubungan positif resiko dan juga return, maka hal yang tepat dilakukan bagi investor untuk menyatakan tujuan investasinya tidak hanya untuk memperoleh banyaknya keuntungan saja, tapi juga harus memahami bahwa ada kemungkinan resiko-resiko yang berpotensi menyebabkan kerugian. Jadi, tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun resiko. Nah, dalam Islam menyatakan bahwa segala sesuatu perbuatan ataupun amal tergantung pada niatnya. Yang ketiga, mengenai analisis sekuritas. Nah, pada tahapan ini berarti melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas atau surat hutang yang mudah dicairkan ke dalam kas secara individual atau beberapa kelompok sekuritas. Nah, salah satu tujuan penilaian tersebut adalah untuk mengidentifikasi sekuritas yang salah harga. Dan yang keempat itu adalah pembukuan portofolio. Nah, pada tahapan ini adalah membentuk portofolio yang melibatkan identitas aset khusus mana yang akan diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada setiap aset tersebut. Nah, di sini masalah seleksivitas, penentuan waktu dan juga diverifikasikan perlu menjadi perhatian investor. Yang kelima, melakukan revisi portofolio. Nah, pada tahapan ini berkenaan dengan pengulangan secara periodik dari 3 langkah sebelumnya. Sejalan dengan waktu, investor juga mungkin mengubah tujuan investasinya, yaitu membentuk portofolio baru dengan cara yang lebih optimal. Nah, motivasi lainnya di sini sesuai dengan preferensi investor tentang resiko dan return itu sendiri. Dan yang terakhir ataupun proses yang terakhir dalam manajemen investasi dalam Islam yakni evaluasi kinerja portofolio. Yang di sini yang harus kita ketahui bahwa pada tahapan ini, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik dalam artian tidak hanya return yang diperhatikan, tetapi juga resiko-resiko yang akan dihadapi. Jadi diperlukan ukuran yang tepat dan juga resiko juga yang standar dan relevan. Nah, pada hasil-hasil investasi yang dihasilkan dalam beberapa periode terakhir, volatilitas instrumen-instrumen investasi yang serupa yakni instrumen investasi syariah dan juga non syariah menunjukkan bahwa instrumen investasi syariah yang memiliki relatif lebih stabil dibandingkan dengan investasi non syariah. Instrumen investasi syariah di sini tersebut merupakan saham yang memenuhi kriteria saham syariah, reksadana syariah dan juga sukuk. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dalam pembuatan video kami, karena kesalahan datanya murni dari kita sendiri dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.